Apakah Attila the Hun berasal dari bangsa Mongol? Bayangkan, suatu pagi berkabut di Eropa, abad ke-5, desa-desa masih sepi, ladang basah oleh embun dan suara kicau burung hampir tidak terdengar. Tiba-tiba dari kejauhan, bumi mulai bergetar, bukan karena gempa, melainkan karena ribuan kuda yang datang dari timur. Asap mengepul, kabut tersibak, dan muncullah mereka, bangsa Han. Kelompok nomaden yang begitu misterius, begitu cepat dan begitu ganas, hingga orang-orang Romawi menyebut mereka Kambulotro, atau hantu berkuda yang seolah muncul dari dunia lain. Dan di tengah mereka berdiri seorang pemimpin dengan reputasi yang menakutkan, pemimpin yang membuat Kaisar Romawi Timur rela membayar emas hanya untuk menghindari perang. Namanya Attila. Tetapi ada satu pertanyaan besar yang selalu muncul di benak banyak orang. Apakah Attila the Hun berasal dari bangsa Mongol? Pertanyaannya terlihat sederhana, tetapi jawabannya akan membawa kita pada perjalanan yang panjang, ribuan kilometer melintasi padang stepa Eurasia dan ribuan tahun sejarah manusia. Di video ini, kita akan menyelami dari mana sebenarnya Attila berasal. Siapakah bangsa Han? Mengapa banyak orang terkecoh dan mengira mereka bangsa Mongol? Apa yang membedakan Han dan Mongol? Dan bagaimana Attila bisa menjadi salah satu pemimpin paling ditakuti sepanjang sejarah? Oke, mari kita mulai. Siapakah bangsa Han sebenarnya? Untuk memahami Attila, kita harus memahami bangsa Han terlebih dahulu. Sayangnya, bangsa ini sangat misterius. Mereka tidak meninggalkan catatan tertulis. Tidak ada buku sejarah yang mereka tulis sendiri. Semua informasi datang dari musuh-musuh mereka, terutama Romawi. Bangsa Han pertama kali muncul dalam catatan Romawi sekitar abad ke-4 Masehi. Pada masa itu, Eropa sedang gelisah. Bangsa Gotik bergerak, suku-suku Jermanik berpindah. Dan di balik semua itu, ada tekanan raksasa dari timur. Tekanan itu bernama Han. Para sejarawan masih berdebat dari mana mereka berasal. Dua teori besar muncul. Teori pertama, bangsa Han dari Xiongnu dari Cina Utara. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Han adalah keturunan dari Xiongnu, bangsa nomaden yang sering berperang melawan dinasti Han di Tiongkok. Mereka digambarkan seperti pemanah berkuda yang ganas mirip dengan Hun di Eropa. Namun ini masih teori, tidak pernah terbukti secara pasti. Teori Han berasal dari stepa Kazakh Ural. Yang kedua, teori modern yang lebih dipercaya adalah bangsa Han berasal dari wilayah sekitar Kazakhstan Barat, Volga dan Ural. Artinya, mereka adalah campuran berbagai suku dari Turki, Uralik, Iranik, Finno-Ugrik, dan mungkin sedikit campuran Siberian. Jadi jelas, Han bukan bangsa Mongol. Mongol sendiri baru muncul 600 tahun kemudian. Mengapa Han begitu ditakuti? Karena mereka hidup di padang stepa sejak kecil. Anak berusia 3 tahun sudah bisa menunggang kuda. Panah komposit yang mereka gunakan mampu menembus baju zirah di jarak jauh. Dan yang paling mengerikan, mereka bergerak seperti angin. Mengapa banyak orang mengira bangsa Han itu adalah bangsa Mongol? Kesalahpahaman ini terjadi karena beberapa alasan. Bangsa Han dan bangsa Mongol sama-sama bangsa stepa. Keduanya adalah nomaden dari padang rumput. Strategi perang mereka mirip. Serangan cepat, pemanah berkuda, taktik kepungan, dan semuanya mirip. Orang Romawi tidak membedakan bangsa Asia. Bagi Romawi, semua dari timur disebut barbar dari Asia. Reputasi sama-sama brutal. Han menghancurkan Eropa abad ke-5, sementara Mongol menghancurkan dunia abad ke-13. Namun secara etnis, budaya, bahasa, dan waktu kemunculan, Han tidak sama dengan Mongol. Jarak waktu sekitar 600 tahun. Dan jarak wilayah intinya ribuan kilometer. Han lebih dekat dengan bangsa Turki daripada bangsa Mongol yang berbatasan dengan Cina.
Bagian ketiga, masuknya bangsa Han ke Eropa. Awal teror baru. Pada tahun 370 Masehi, bangsa Han menyeberang sungai Volga dan bergerak menuju Eropa Timur. Yang pertama merasakan teror itu adalah Alans, kelompok Indo-Iran yang kemudian dikalahkan, dan sebagian dipaksa bergabung dengan Han. Setelah itu, target berikutnya adalah bangsa Goth. Goth terpecah menjadi dua, Visigoth dan Ostrogoth. Ostrogoth ditaklukkan, Visigoth melarikan diri dan meminta perlindungan Romawi. Inilah awal dari gelombang migrasi besar-besaran ke wilayah Kekaisaran Romawi. Han mendorong domino pertama dan Eropa pun mulai bergetar. Bangsa Han tidak hanya menang perang, mereka menciptakan krisis geopolitik besar yang pada akhirnya berkontribusi pada jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Masa kecil Attila dan jalan menuju kekuasaan. Attila lahir sekitar tahun 406 Masehi dari keluarga bangsawan Han. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang keras, padang stepa yang luas, perburuan, latihan berkuda, dan perang. Ketika dia masih muda, Attila dan saudaranya Bleda menjadi sandera diplomatik Romawi. Tujuannya menjaga perjanjian damai. Disinilah Attila belajar sesuatu. Belajar cara Romawi berpolitik, cara mereka bernegosiasi, dan kelemahan birokrasi Romawi, terutama juga cara mendapatkan emas tanpa harus berperang. Ketika kembali ke Han, Attila sudah bukan hanya prajurit. Ia telah menjadi strategis. Setelah ayahnya meninggal, Attila memimpin bersama saudaranya Bleda. Namun, beberapa tahun kemudian, Bleda meninggal secara misterius. Banyak yang menduga Attila lah yang membunuhnya. Sejak saat itu, Attila menjadi pemimpin tunggal dan dunia pun berubah. Bagian 5. Attila, penguasa yang ditakuti Romawi. Attila bukan sekedar pemimpin perang. Ia adalah ahli strategi politik tingkat tinggi. Ia memaksa Romawi Timur membayar upeti emas setiap tahun. Bukan ratusan, bukan ribuan, tetapi 1.400 kg emas per tahun. Jika Romawi terlambat, Attila akan mengirim pasukan dan menghancurkan kota-kota perbatasan. Attila bahkan melakukan hal yang lebih mengejutkan. Ketika adik perempuan Kaisar, Valentinianus III Honoria, mengirim cincin kepadanya meminta bantuan. Attila menganggap itu adalah lamaran pernikahan dan menuntut setengah wilayah Romawi Barat sebagai mas kawin. Romawi panik, dan dari sinilah muncul legenda Attila, sang cambuk Tuhan, seorang pemimpin yang dianggap sebagai hukuman ilahi bagi bangsa-bangsa Eropa. Bagian 6. Pertempuran Catalaunian saat dunia menahan nafas. Pada tahun 451 Masehi, Attila bergerak ke Galia, sekarang Prancis modern. Tujuannya memperluas wilayah dan mungkin mendirikan kekaisaran baru. Romawi tidak tinggal diam. Jenderal Flavius Aetius, salah satu jenderal terbesar Romawi, membentuk koalisi besar. Siapa saja yang bergabung? Ada Romawi sendiri, Visigoth, Burgundi, Alan, dan beberapa suku Germanik lainnya. Perang besar itu terjadi di dataran Catalaunian. Pertempuran ini adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Eropa kuno. Dan hasilnya, secara teknis, tidak ada pemenang mutlak, tetapi Attila mundur. Ini adalah pertama kalinya Han terhenti oleh kekuatan Eropa. Namun, Attila tidak menyerah. Tahun berikutnya, ia menyerbu Italia. Tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali Paus Leo I. Paus menemui Attila secara langsung. Apa yang mereka bicarakan masih menjadi misteri. Tetapi, Attila memutuskan mundur dari Italia. Legenda mengatakan, Attila melihat sosok malaikat berdiri di belakang Paus dengan pedang terhunus. Bagian 7. Kematian yang mengejutkan Attila. Pada tahun 453 Masehi, Attila menikah dengan seorang perempuan muda bernama Ildisium.
Di malam pernikahannya, ia meninggal secara mendadak. Catatan Romawi mengatakan, Attila mimisan parah hingga mati karena tersedak darahnya sendiri. Namun teori lain muncul. Attila diracun, Attila dibunuh Ildicio, Attila dibunuh bangsawannya sendiri, atau ia benar-benar meninggal karena tekanan darah tinggi. Kematian Attila adalah pukulan telak bagi bangsa Han. Dan beberapa tahun setelah itu, Han terpecah, wilayahnya hilang, dan mereka menghilang dari panggung sejarah. Bagian 8. Apakah Attila bangsa Mongol? Kini, setelah kita simak dari video konten, jawabannya sangat jelas bahwa Attila dan bangsa Mongol itu adalah berbeda. Bangsa Han muncul abad ke-4, sedangkan bangsa Mongol baru muncul abad ke-12. Han berasal dari campuran stepa barat atau Turki Uralik, sedangkan bangsa Mongol berasal dari stepa timur, Mongolia. Dan mereka dipisahkan oleh 600 tahun dan ribuan kilometer. Namun, keduanya punya kesamaan. Nomaden, padang stepa, memiliki pasukan pemanah berkuda. Taktik perang pun mirip dan ditakuti seluruh dunia. Inilah sebabnya banyak orang keliru. Attila bukan Mongol, ia adalah pemimpin Han, bangsa misterius yang muncul dari stepa barat dan meneror Eropa hingga membuat Romawi goyah. Dan kita mengingatnya sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh, misterius, dan legendaris dalam sejarah dunia. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih.